Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitriana, NPM 1901011129, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ulumul Quran, yaitu yang pertama ijaz. Dari segi bahasa, ijaz mempunyai masdar, yaitu dari kata ajaza yujizu ijaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah, dan secara terminologi yaitu menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu kitab suci Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Macam-macam mukjizat, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi, dalam artian keluarbiasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui indera masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Nah, fungsi kita untuk mempelajari ilmu ijaz yaitu agar kita mengetahui lebih dalam apa itu kemukjizatan, karena Al-Quran adalah kitab yang universal, atau kitab yang di dalamnya tidak membahas hanya untuk orang muslim. Di dalamnya kita bisa mengetahui non muslim, di dalamnya juga ada kaum orang musafir, kaum Nasrani, Bani Israel, dan lainnya. Karena itu Al-Quran yaitu maksudnya Al-Quran itu nggak membeda-bedakan antara, pokoknya nggak ada membeda-bedakan ya. Itu yang selanjutnya, yang kedua yaitu nasih dan mansuh. Pengertian secara etimologi, nasih yaitu antara lain penghalang, penggantian, pengubah, dan pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut nasih. Nah, sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan itu disebut mansuh. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nasih yaitu penghapusan hukum syara dengan kitab syarat pula, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil yang lain. Syarat-syarat nasih yaitu hukum yang dinasihkan. Mansuh berupa hukum syari yang baik berbentuk perintah ataupun larangan. Yang kedua yaitu hukum dalil yang berfungsi sebagai nasih, yang harus berasal dari syari sebagaimana hukum pada dalil mansuh. Yang ketiga yaitu terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Nah, pembagian nasah yaitu yang pertama nasah Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua nasah Al-Quran dengan as-sunnah, yang ketiga nasah sunnah dengan sunnah, yang keempat nasah sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu kisos Al-Quran, berasal dari al-qasbu yang berarti mencari atau mengetahui jejak. Nah, artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah Qasasul Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi, rasul, ataupun malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, macam-macam. Yang pertama itu dari segi waktu, ditinjau dari segi waktu, kisah-kisah dalam Al-Quran ada tiga, yaitu kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu, yang kedua kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini, dan yang ketiga itu kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua itu dari segi materi, ditinjau dari segi materi, yaitu yang pertama kisah-kisah para nabi, misalnya kisah Nabi Adam dan kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua itu kisah tentang peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang tidak dapat dipastikan kembalinya kisah tersebut. Yang ketiga kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, misalnya kisah tentang burung ababil, itu tidak akan terulang kembali. Yang keempat yaitu amsal Al-Quran. Menurut bahasa, arti lafal amsal ada tiga macam, yaitu yang pertama bisa berarti perumpamaan atau gambaran, atau kayak kalau kita itu seperti lagi mikir gitu, perserupuan. Yang kedua itu bisa diartikan kisah atau cerita jika keadaannya amat asing dan aneh. Yang ketiga itu bisa juga berarti sifat atau keadaan tingkah laku yang mengherankan. Macam-macam amsal Al-Quran ada tiga, yaitu yang pertama amsal Al-Quran yang jelas, yang kedua yaitu amsal Al-Quran yang masih
amang-amang atau masih terselubung. Yang ketiga yaitu amsal yang bebas, yakni beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Yang kelima yaitu aksam Al-Quran. Pengertian aksam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Unsur-unsur kosam. Kosam terbagi menjadi 3 unsur, yaitu adat kosam sebagai tingkat yang digunakan untuk menunjukkan kosam baik dalam bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, wawu sebagai pengganti fiil kosam. Yang kedua yaitu al-aqsam bih, yaitu sebagai sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah, sumpah dalam Al-Quran yang kalanya memakai nama yang agung Allah. Yang ketiga itu al-muqsamu alaih, adalah kadang juga disebut dengan kosam ya. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi kosam, berfungsi sebagai jawaban dari kosam. Dalam Al-Quran terdapat 2 muqsam alaih. Macam-macam kosam itu ada kalanya zohir dan ada kalanya mutmar. Maksudnya ada yang jelas dan ada yang samar. Zohir adalah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasambi. Kalau mutmar di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasambi. Yang keenam yaitu jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing, berlomba-lomba, saling mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata jadal tu atau akmal tu fatili, aku kokohkan dan jalinkan tali itu. Macam-macamnya yaitu yang pertama ditinjau dari objeknya, pihak yang melakukan tanggapan atau sanggahan. Jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jadal langsung dan jadal tidak langsung. Jadal langsung adalah jadal yang dilakukan oleh Al-Quran itu sendiri, seperti tanggapan Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jadal tidak langsung adalah jadal Al-Quran yang menggunakan subjek tertentu dalam melakukan tanggapan atau sanggahan terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapatnya dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu ditinjau dari objeknya, ada jadal eksternal dan jadal internal. Jadal internal adalah jadal Al-Quran yang ditunjukkan kepada umat Islam sendiri. Kalau jadal eksternal, dia ditujukan kepada pihak yang lebih pemeluk kepercayaan lain, maksudnya dengan agama yang berbeda. Yang ketujuh yaitu peran istihriyat atau tafsir. Istihriyat yaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Kadang ceritanya itu berbeda-beda. Mungkin dari gurunya ceritanya benar, tapi oleh muridnya itu disalahgunakan ilmunya. Ini berbeda dari hadis yang dipercayai sebagai ucapan, tindakan, atau diamnya Nabi Muhammad. Dampak israhliyat dalam tafsir yaitu mempunyai dampak negatif terhadap penafsiran Al-Quran, karena dapat merusak citra agama Islam itu sendiri, merusak akidah muslim dan memalingkan kaum muslimin dari ajaran Al-Quran dan disunahkan. Tokoh-tokoh dari Israhliyat yaitu yang pertama Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab bin Akhbar, yang ketiga Wahab bin ibnu Munawih. Menurut para ulama Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fil Lufzi Tafsir Israhliyat itu ada 3 macam. Yang pertama cerita Israhliyat yang sahih itu tidak boleh diterima. Kedua yang dusta, yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat Islam, itu harus ditolak. Yang ketiga yaitu saat kita mengetahui kebenaran atau kepalsuannya itu didiamkan, tidak didustakan dan tidak dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membongkarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.